Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama saya membuat bakso organik Kalam ini. Mungkin saya sedikit cerita kaitannya dengan asal muasalnya kenapa saya mau membuat bisnis ataupun memperdalam produk bakso. Satu, bakso itu sebenarnya merupakan hobi, makanan kesukaan saya. Dan itu makanan yang cepat saji. Dan kalau dilihat dari bahan utama dari bakso itu sendiri sebenarnya sesuatu hal yang sangat bergizi, seperti daging yang sudah kita ketahui bahwa daging itu cukup bagus ya untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, berawal dari saya hobi dengan bakso, akhirnya saya coba membuat sendiri, belajar dari tutorial ada di media sosial, saya coba pelajari sampai akhirnya saya memutuskan untuk lingkup di organik. Nah, apa sih itu organik di sini? Mungkin organik itu sendiri sebenarnya mereka pasti udah tahu. Ya, selain itu dia sehat gitu ya, terus tanpa bahan tambahan pestisida kalau sekiranya dia tumbuhan. Berarti kalau dia memang untuk hewan, bahan pangannya pun pastinya dia juga akan dilihat dari bahan yang sangat bagus. Nah, komposisi dari bakso Kalam saya ini secara tidak langsung menuju ke arah sana. Ini bermaksud untuk supaya menyajikan bakso sehat, intinya itu. Jadi selain dari bahan baku utama dagingnya itu baik, saya juga mengedepankan produk yang asli Indonesia. Karena bahan utama dari bakso organik Kalam itu sebenarnya adalah bakso ataupun daging sapi yang memang itu datangnya dari Jawa ya, dari negara Indonesia. Saya tidak menggunakan bahan impor ya. Jadi bahan yang kami gunakan itu adalah daging sapi fresh, sapi lokal seperti itu. Itu yang utama yang perlu dipertegas. Yang kedua, bahan pembantunya seperti telur, lalu tepung sagu tani, lalu ada lagi bahan racikan bumbunya. Itu yang mungkin yang bisa membuat saya pada akhirnya memutuskan bahwa ini adalah bakso sehat organik. Telurnya saja saya menggunakan pakai telur omega yang sudah diketahui bahwa telur omega itu ya identik dengan organik ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat, bisa di searching. Lalu yang kedua kaitannya dengan bumbu. Bumbu saya pun menggunakan bumbu yang racikan sendiri. Jadi tidak menggunakan bumbu yang instan atau siap saji seperti yang mengandung MSG, mengandung penyedap rasa. Saya tidak menggunakan itu. Benar-benar menggunakan bumbu asli, bumbu rempah Indonesia seperti kayak bawang putih, lada, lalu ada lagi garam. Standarnya hanya itu saja yang saya menggunakan. Itu salah satu ciri dari bakso organik atau bakso sehat Kalam. Nah, kalau arti dari Kalam itu sendiri sebenarnya itu adalah panjangan dari putri dan putra saya. Yang pertama bernama Cikal, yang kedua namanya Amar. Jadi saya gabung namanya Cikal Amar, tapi saya ambil dari yang terakhir sama yang depan. Maka tersebutlah Kalam, seperti itu. Dan alhamdulillah bakso ini juga sudah masuk ke dalam pelatihan PKP yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan. Dari semenjak saya menemukan resep ini di 2016 akhir, sekitar bulan Desember, sekarang sudah berjalan kurun waktu hampir mau 4 tahun berjalan. Dan alhamdulillah sudah memiliki beberapa pelanggan ya yang loyal. Dan rata-rata memang pelanggan yang loyal itu mereka tahu taste, mereka tahu rasa bahwa bakso saya itu tidak sama sekali pakai pengenyal juga, tidak pakai pengeras seperti itu, yang mungkin seperti bakso-bakso umum yang lainnya. Mungkin kalau untuk yang kali pertama makan, loh kok kayaknya agak lembek ya. Sebenarnya sih bukan lembek, tapi karena saya sama sekali tidak menggunakan yang namanya pengenyal ataupun penguat rasa yang sampai akhirnya membuat agak sedikit keras ya, seperti itu. Menyebutkan organik itu sebuah sesuatu yang mungkin segmented ya. Tidak semua orang berpikir bahwa apa sih istilahnya organik enak gak sih gitu. Sehat iya, tapi kalau secara rasa, secara apa sih istilahnya menggugah gak sih kita makan sesuatu yang berbau organik gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Saya biasanya tetap menyarankan tidak mendampingi bahan makanan yang tidak sehat. Contoh, misalnya kalau yang namanya penyajian bakso itu kan butuh yang namanya
pedas, manis, kayak gitu ya, seperti itu. Saya memberikan tipsnya itu gini, bicara mengenai bumbu, itu sudah kami sediakan. Dan bumbu itu juga ada di dalam box, itu sudah bumbu racikan, tinggal cemplung saja di panci yang sudah mendidih airnya. Lalu berikut pula baksonya. Dan kalau mau bikin gurih itu coba campur dengan tetelan ya, mungkin kalau bahasanya itu sandung lamur kayak gajih lah gitu ya, itu bisa tuh bikin gurih kuahnya. Nah, kalau untuk rasa pedasnya mungkin solusinya kita bisa bikin sambal sendiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, tomat, itu kan banyak banget di luar sana, tinggal di blender aja, itu tinggal dicampur dengan kuahnya, lalu tinggal pakai kecap ya. Kalau bismillah sih kalau kecap mudah-mudahan bahan-bahannya baik ya, karena kan dia dari kedelai ya, seperti itu. Tapi ada juga sih kalau memang mau menggunakan pendamping seperti saus, ya kita menggunakan merek-merek yang sudah memiliki dan teruji klinis dari BP POM-nya. Mahal nggak masalah, tapi yang penting kualitas. Namun supaya tidak menghilangkan dari organik itu sendiri, ya saya sarankan lebih baik untuk rasa pedasnya itu kita bikin sambalnya sendiri seperti itu. Dan biasanya bakso saya itu lebih banyak diminati oleh usia balita. Memang usia balita sama usia yang memang mereka paham arti makanan yang sehat seperti itu. Usia balita bisa dikonsumsi untuk bayi, ya pastinya sudah boleh empasi, maksudnya sudah boleh makan gitu ya. Itu boleh bisa di blender untuk yang usia 6 bulan ke atas kalau memang sudah empasi. Apalagi kalau sudah 1 tahun sudah bisa makan berat, itu sangat amat bagus. Dan kebetulan saya sendiri juga udah banyak pelanggan yang memang rata-rata mereka itu untuk putra-putrinya, tapi bahkan juga untuk mereka sendiri konsumsi. Jadi memang bakso Kalam ini disajikan untuk para moms atau para ibu-ibu yang memang mungkin mempunyai kesibukan karena tidak memiliki waktu untuk bisa membuat bakso sendiri, bisa disimpan dalam bentuk frozen. Karena bakso Kalam ini terdiri dari bakso frozen, ada yang isi 10, isi 20, isi 25 sampai dengan isi 50. Dan masing-masing ada bumbu kuah. Ya, itu yang bikin membedakan. Jadi kalau lagi ingin meracik sendiri, bumbu kuah itu sendiri tinggal dicemplungkan di air yang sesuai dengan jumlah butir baksonya. Kalau misalkan butir 10 ya pastinya nggak terlalu banyak airnya dan bumbunya juga sudah cukup itu. Habis itu tunggu sampai mendidih, masukkan baksonya. Setelah bakso sudah mengapung, itu sudah siap saji. Jadi sebenarnya untuk menyajikannya pun tidak terlalu lama. Karena tekstur dari bakso saya itu tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu lembek juga, namun sangat lembut ya. Mungkin kalau bahasa kekinian, softly banget lah gitu loh. Jadi kalau pas masuk di dalam mulut gitu, serasa kok kayak nggak makan daging, kayak gitu. Untuk informasi, kaitannya dengan masa kadaluarsa, ataupun masa penyimpanan yang baik untuk bakso Kalam ini, ada tata caranya. Tata caranya, jadi bakso ini kan kami packing dengan menggunakan box microwave yang memang bisa tahan panas juga dan bisa tahan dingin juga. Di dalam box microwave itu memang kami dimasukkan ke dalam plastik yang food grade yang memang aman untuk makanan. Lalu ada bumbu dari bakso itu sendiri. Kami biasanya tuh memasukkan ke dalam box ataupun packaging dari bakso itu posisi dalam keadaan sudah tidak panas, karena itu yang bisa membuat pada akhirnya jadi lembek kalau masih panas dimasukin. Sampai dia adem, sampai tidak beruap, benar-benar adem, baru kami packaging. Setelah packaging masukkan ke dalam freezer. Nah, berapa lama tahannya di freezer? Kalau ingin menyimpan dalam waktu yang lama dalam hal kaitannya untuk stok ya, mungkin untuk bikin capcay, untuk bikin sayur sop dan sebagainya, itu kan sifatnya tidak bisa langsung banyak ya, paling beberapa. Nah, itu disimpan di freezer, itu bisa bertahan sampai dengan paling lama itu di antara 3 sampai 5 bulan, tergantung dari bagaimana freezer tersebut on off-nya.
Kalau freezernya on terus itu bisa bertahan sampai 5 bulan. Tapi kalau misalkan freezernya itu off biasanya maksimal 3 bulan. Namun kalau misalkan mau dipakai cepat supaya ingin cepat saji, bisa ditaruh di tempat pendingin biasa, tapi itu hanya maksimal seminggu. Karena ingat, bakso saya tidak menggunakan pengenyal. Tapi rata-rata sih baru pesen besoknya udah habis. Udah gitu order lagi deh. Kalau untuk pembelian online, bakso Kalam ini sudah ada di blibli.com. Posisinya saya masih berada di zona wilayah Bogor. Jadi belum bisa sampai di luar wilayah Bogor. Jadi bakso tersebut masih di luar suhu ruangan 1 kali 24 jam itu masih dalam kategori aman. Tapi kalau misalkan sudah 2 sampai 3 hari di suhu ruangan tanpa masuk pendingin, masih dalam kategori aman dimakan, namun teksturnya agak lembek gitu. Jadi saya sarankan memang hanya 1 kali 24 jam. Jadi solusinya untuk pembelian online biasanya kami menggunakan aplikasi online. Driver Express maksimal pokoknya 1 kali 24 jam itu sudah sampai gitu di tempat. Waktu itu pernah ada yang ingin dikirimkan ke wilayah Tangerang, khususnya di kalau tidak salah di daerah Tiga Raksa menjelang Balala Raja kalau tidak salah. Itu menggunakan Express, alhamdulillah 1 kali 24 jam sampai dengan selamat seperti itu. Tapi intinya tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Untuk perizinan memang proses sertifikasi halal itu masih dalam pengajuan karena biasanya itu butuh waktu ya, kurang lebih 2 tahun baru dipanggil. Nah ini saya sudah mengajukan itu baru di 2018 pertengahan ya kalau tidak salah. 2018 pertengahan kami sudah mengajukan sertifikasi halal MUI ya, melalui dari Dinas Kesehatan dan DKUM. Sampai sekarang masih menunggu atau waiting list. Mudah-mudahan sih cepat ya proses perizinan tersebut. Tapi kalau untuk PKP untuk ketahanan pangan itu sendiri itu sudah ada seperti itu. Kalau mau order itu baiknya memang disesuaikan atau dikondisikan yang memang pada saat itu mau langsung dikonsumsi, atau kalau misalkan pun memang tidak dikonsumsi, saya sarankan langsung masuk ke dalam freezer. Nah, gimana caranya untuk order banyak? Gampang banget, karena kebetulan beberapa kali Bakso Kalam juga sudah pernah menyediakan untuk acara-acara seperti arisan, terus kumpul-kumpul anak muda ulang tahun kayak gitu. Bilang ulang tahun nih makan bakso. Nah itu bisa tuh dikirim dalam order banyak, atau bisa jadi seperti pernikahan, sistem gubukan. Tapi ini tidak masuk dalam catering. Jadi Bakso Kalam hanya menyediakan bahan bakunya saja. Jadi baksonya frozen dikirim. Nanti untuk penyajian baksonya itu tergantung dari si pembuat acara atau yang memiliki acara. Tapi kalau sekiranya mau sekaligus dengan kami dalam hal melayani ataupun semuanya bersih itu juga bisa. Tapi rata-rata kami baru melayani dalam bentuk pembelian frozen. Kirimnya menggunakan driver online, atau biasanya kalau dalam pembelian banyak minimal 10 pack isi 50 itu ongkir gratis se-Jabodetabek. Posisinya nanti bisa didriverkan dari kami. Untuk para moms atau para bapak ibu, anak muda ataupun penikmat bakso lah yang di luaran sana, mari kita galakkan budaya makan bakso yang sehat. Bakso itu enak, tapi belum tentu itu sehat. Namun moto kami di Bakso Kalam, selain enak juga sehat. Jadi kalau bisa sih saat ini kita tinggalkan makanan-makanan yang tidak sehat. Mau makanan sehat, beralihlah ke Bakso Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, pesan Bakso Kalam yang banyak.